Partai Golkar sangat menggemparkan sekali ya ketika mereka melihat dan mendukung Deddy Mulyadi ya untuk maju sebagai gubernur Jabar. Nampaknya Ridwan Kamil kemana begitu kan. Maka saya memandang bahwa kalau Ridwan Kamil OTW Jakarta dalam beberapa hari ke depan, maka kemudian yang terjadi adalah ini adalah pesaing Anies Baswedan, petarung dari Anies Baswedan. Nampaknya ya ketika melihat dengan sebuah realitas yang ada bahwa Ridwan Kamil dan Kaisang nampaknya mau dijadikan sebagai lawan kotak kosong begitu kan. Artinya bisa saja nuansa politik hari ini seperti pernyataan dari PKB, seperti pernyataan dari Nasdem yang kemudian mengatakan bahwa ya kemungkinan besar tidak akan mendukung Anies Baswedan ya di Pilkada DKI Jakarta. Maka saya memprediksi bahwa apakah seperti ini yang kemudian dilakukan oleh beberapa partai? Apakah hanya mencari keuntungan besar begitu kan ya terhadap bagaimana situasi politik hari ini? Nampaknya seperti Nasdem dan PKB juga kader-kader mereka mengatakan yang sama. Itu lebih menginginkan supaya Ridwan Kamil bertanding di Pilgub Jawa Barat yang saya kira tingkat probability untuk memenangkan pertarungan jauh lebih memungkinkan ketimbang maju di Jakarta. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata karena Golkar ini adalah bagian dari tim, maka di situ harus ada kompromi, ada negosiasi yang sangat kelihatan. Tiba-tiba misalnya Golkar lebih mengusung Deddy Mulyadi di Jawa Barat yang saya kira secara kalkulasi politik saya termasuk yang hakul yakin bahwa Ridwan Kamil dalam hitungan hari ke depan saya kira akan segera diumumkan bahwa Ridwan Kamil akan OTW ke Jakarta sebagai salah satu kontestan untuk ikut bertanding di daerah khusus Jakarta. Jadi di situ ini tentu sangat mengejutkan. Bahkan dalam banyak hal kalau mau kita hitung satu persatu, seakan-akan Golkar ini kembali harus mengalah dengan kepentingan politik yang ada di kubu Kim. Kenapa disebut mengalah? Misalnya di Sumut, dulu kita tahu bahwa Bobi itu hampir dikuningkan. Bobi kan sudah mendapatkan surat mandat dari Golkar untuk menjadi salah satu kandidat, tapi at the end of the day-nya Bobi kemudian harus deklarasi dan diusung oleh Partai Gerindra misalnya. Kemungkinan besar tidak akan mendukung Anies Baswedan. Makanya kalau Golkar usung Kang Deddy Mulyadi di Jabar, kan pertanda bahwa dalam beberapa hari ke depan bukan tidak mungkin Golkar akan Koalisi Indonesia Maju ini sepakat begitu kan. Dan bahkan kabarnya dari Koalisi Indonesia Maju ini ada Koalisi Indonesia Maju Plus ya, atas gabungnya yang kemudian di Pilpres kemarin menjadi lawan ya, mereka akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Apakah nantinya akan bisa diprediksi begitu kan, seperti PKS dan PDIP yang kemudian mereka akan bertarung, akan berkoalisi. Ini kita lihat saja bagaimana komentar dari pengamat politik Adi Prayitno seperti ini. Yang kedua, tentu saja ada keyakinan dalam konteks ini bahwa mesin politik Kim, apalagi ada isu soal Kim Plus di Jakarta, ini akan membuat betapa expose dan kerja-kerja politik Ridwan Kamil di Jakarta akan dimaksimalkan untuk mengejar elektabilitas yang sebenarnya cukup jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Seorang Jokowi dulu ketika memimpin, Anies Baswedan memimpin, mereka semakin seolah-olah mengganggu popularitas dari Jokowi begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini ya, peran penting di dalam ini adalah sebenarnya adalah Gibran di tahun 2029. Makanya dengan adanya seperti ini PKS dan PDIP sebenarnya bagi kami kalau saya berasumsi adalah ya harus didorong begitu kan untuk berkoalisi ya sama Anies Baswedan dan kadernya di PDIP. Karena kemungkinan besar Anies Baswedan ini menang kemungkinannya karena elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan itu sangat tinggi di Pilkada DKI Jakarta.